Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Video ini Ibu buat sebagai penjelasan dari modul rotik statik yang sudah Ibu share hari Senin kemarin. Karena setelah Ibu cek tugas kalian masih banyak yang belum memenuhi standar dari tabel routing, makanya Ibu bikin penjelasan melalui video ini dengan harapan kalian lebih paham tentang tabel routing dan juga kalian bisa memperbaiki tugas yang sudah kalian bikin sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan dari video ini. Oke, kita mulai aja ya. Ilustrasinya kira-kira seperti ini untuk pertama kali. Ada 4 komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Nah, komputer 1 IP-nya 192.168.1.2/24. Komputer 2 IP-nya 192.168.1.3/24. Komputer 3 192.168.2.2/24. Komputer 4 192.168.2.3/24. Dari 4 komputer ini yang bisa saling terkoneksi hanya komputer 1 dan komputer 2, kemudian komputer 3 dan komputer 4. Komputer 1 dan komputer 2 tidak bisa terkoneksi ke komputer 3 dan 4, begitupun sebaliknya. Komputer 3, 4 tidak bisa terkoneksi ke komputer 1 dan 2. Ini terjadi karena komputer ini berada pada jaringan network yang berbeda. Komputer 1 dan komputer 2 berada pada jaringan 192.168.1.x/24. Sementara komputer 3 dan komputer 4 berada pada jaringan 192.168.2.x/24. Jadi ini 1.x, 1.2, x-nya diganti sama 2, terus x yang ini diganti sama 3. Sementara 34 2.x 2.2, ini x-nya, ini 2.3, ini x yang kedua. Kita balik ke materi subnetting dulu. Karena dia 1.x dan 2.x, ini kan berada pada network yang berbeda. Coba diingat-ingat. Kalau misalkan 192.168.1.x/24, maka rentang IP-nya mulai dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, ini yang bisa saling terkoneksi. Sementara kalau misalkan IP-nya 192.168.2.x/24, berarti ini yang bisa saling terkoneksi 192.168.2.1 sampai 192.168.2.2. Nah, ini kan karena dia beda network, yang satu berada di network 1.x, yang ini berada di 2.x, makanya komputer ini tidak bisa saling terkoneksi, hanya bisa terkoneksi di sama network aja. 1, 2 berada di satu network yang sama, 3, 4 berada di satu network yang sama. Ini ilustrasi aja dulu. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau menghubungkan keempat komputer ini, ada 2 caranya. Cara pertama, kita setting IP-nya berdasarkan ini prefix length-nya. Kalau /24 kan udah pasti nggak bisa tuh. Berarti kita bisa ganti IP-nya, diganti jadi /22. Nih /22. Kenapa /22? Karena /22 kan itu supernetting. Kalau supernetting kan menggabungkan beberapa IP default menjadi satu jaringan yang besar. /22 yang digabungkan adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini kan 2 dan 1 bisa tergabungkan, makanya /22 dipakai. Ini langkah pertama, diganti IP-nya. Kalau seandainya kalian tidak bisa mengganti IP, tapi tetap 4 komputer ini harus saling terkoneksi, cara yang kedua adalah menambahkan satu perangkat baru. Nama perangkatnya router. Nih, ini router.
ini adalah lambang router, kemudian di atasnya kita kasih R. Nah, seperti ini. Kemudian yang tadinya kabelnya di sini nggak ada lagi, ini hapus ya, diganti ke router dan router. Nah, ini dengan seperti ini nanti penambahan IP di router maka akan bisa saling terkoneksi antara 1, 2, 3, dan 4. Proses ini namanya adalah routing. Jadi routing itu adalah proses menghubungkan dua atau lebih network jaringan yang berbeda sehingga mereka bisa saling terkoneksi melalui router. Jadi harus pakai router, kalau nggak pakai router bukan routing namanya. Oke, itu penjelasan tentang routing, bisa kalian pahami sendiri, silahkan searching di Google juga banyak, atau baca buku pun juga ketemu apa itu routing. Nah, routing itu kan membutuhkan router. Syarat suatu perangkat menjadi router ada dua, ada beberapa syarat. Salah satunya yang paling inti, router ini dia punya interface atau ETH. Nah, ini router yang kita bikin di sini misalnya ETH-nya mulai dari ETH1 di sini, ETH2. Nah, ETH1 dan ETH2 ini punya IP-nya. Cara menentukan ETH1 dan ETH2 untuk gambar topologi ini kita ambil dari IP-IP yang sudah ada. Nah, jadi di gambar router ini ada dua network, kan ini kan tadi network 1.x ini, kemudian network 2.x. Nah, ini dia. Otomatis ETH1 IP-nya ngikut ke ini 1.x, ETH2 IP-nya ngikut ke 2.x. Berarti ETH1 bisa kita bikin IP-nya 192.168.1 titik, cari angka belakangnya yang belum terpakai sama perangkat yang lain. Kok ini kan 2 sudah, 3 sudah, 1.1 kan belum, berarti ini bisa kita bikin 1.1. Kalau untuk ETH2 nya berarti 192.168.2, ini karena 2.1 karena 1 belum dipakai. Biasanya juga pemberian IP pada router ini dimulai dari IP yang paling awal. Jadi misalkan 1.1, 2.1. Nah, nanti seterusnya untuk komputer baru diikuti setelah 1.1, 1.2, 1.3. Kalau ada komputer lagi jadi 1.4 dan seterusnya. Ya. Terus setelah menentukan ETH1, ETH2, yang paling penting dari router itu ada gateway. Jadi untuk gateway ini, gateway untuk 1 dan 2 itu adalah 192.168.1.1, gateway 34, gateway-nya 192.168.2.1. Kenapa kok IP gateway-nya 1.1, 1.2.2? Oh wait, 2.1 sini ya. Oh enggak, ini 2.2 sini benar, ini 2.1. Nah, gateway itu adalah alamat IP yang ada di depan IP kita. Misalkan dari komputer 1 mau ke komputer 3, maka alur yang dia lewati adalah dari sini ke switch dulu, terus dia pergi ke ETH1, baru diteruskan ke ETH2, baru nanti dilanjutkan ke PC3. Nah, dari komputer 1 mau ke komputer 3, IP yang langsung berada di depan komputer 1 adalah ETH1. Makanya gateway-nya adalah 1.1. Begitu juga komputer 2, gateway-nya adalah 1.1. Berbeda dengan 3 dan 4, ketika 4 ingin pergi ke komputer 2, maka dia akan melewati switch dan ETH2. Nah, ini kan dia langsung ketemu nih IP di depannya, berarti gateway-nya adalah 2.1 sampai diteruskan ke ke PC2 1.3. Gimana, paham nggak kira-kira? Nah, sampai sini routing itu ada dua bedanya. Ada routing direct, ada routing indirect. Kalau routing direct itu adalah dari
1 ke 2 atau 3 ke 4. Jadi dari PC 1 ke PC 2 atau sebaliknya, dan dari PC 3 ke PC 4 atau sebaliknya. Routing direct ini maksudnya adalah proses routing, tapi dia tidak membutuhkan router untuk sampai ke alamat IP tujuan. Contohnya dari 1 ke 2, dia kan nggak lewat sini, dia dari 1 ke switch langsung ke sini, tapi dia berada dalam proses routing, namanya routing direct, tidak membutuhkan router untuk sampai ke IP tujuan. Sementara routing indirect, contohnya PC 1 ke PC 4 atau PC 2 ke PC 3. Pokoknya dari sini, misalnya dari 1 mau ke 4, dia harus lewat router dulu. Itu namanya routing indirect, karena proses routingnya membutuhkan router untuk melewati jaringannya. Itu ya. Dilihat dari routing direct dan routing indirect. Oke, sampai sini ibu pikir kalian bisa memahaminya. Kemudian kita lanjut. Kalau tadi kan satu router, nah bagaimana kalau seandainya routernya ada 3, seperti yang di job sheet ya, ada router 1, 2, 3. Ini lambang router.